Agak lain, Simon H.T. Semula, judul tulisan ini agak lain. Tapi karena anak muda sekarang lebih suka menulisnya dengan agak lain, dan juga saya merasa ada tekanan khusus dengannya, maka saya ikut cara mereka. Kenapa saya memilih judul seperti itu? Begini ceritanya. Pertama kali saya mengenal nama Cak Nun dari membaca karyanya di surat kabar dan majalah, berupa puisi, cerpen, dan esai. Lalu, beberapa kali bertemu di acara diskusi dan pertunjukan teater di Seni Sono. Setelah itu, agak sering main ke rumah Cak Nun di Kadipaten Wetan, dan akhirnya sering bertemu, berdiskusi, dan berbincang-bincang pada saat saya bergabung dengan Teater Dinasti, di mana Cak Nun juga aktif sebagai pembina. Selama bergaul dengan Cak Nun, saya tak bisa menghindar dari kesan bahwa beliau adalah seseorang yang agak lain. Kesan ini pertama kali muncul ketika membaca sebuah puisinya yang berjudul Si Masjid. Dalam puisi itu, Cak Nun bercerita tentang seorang gelandangan yang diusir dari masjid oleh sekelompok orang. Gelandangan itu kemudian pergi meninggalkan masjid dan Tuhan mengikutinya. Kutipan ini terbatas pada ingatan saya, mungkin persisnya tidak seperti ini, tapi secara umum begitulah yang saya ingat. Kesan saya pada waktu itu, wah, agak lain orang ini. Dan kesan ini bertambah kuat setelah sering bertemu dan mengobrol dengannya. Kecenderungan yang umum, Cak Nun biasanya diam mendengarkan apabila ada teman yang menyampaikan pandangannya. Jarang beliau memotong atau menyalahkan pendapat orang lain. Malah, beliau selalu menambahkan fenomena lain yang ia amati atau alami sebagai bagian dari memperkuat atau memperluas pendapat lawan bicaranya. Memang agak lain. Orang seperti beliau yang namanya sudah menasional, yang tulisannya tersebar di berbagai majalah dan koran, baik di Jakarta maupun di daerah, mau dan asyik saja bercengkrama dan mengobrol tentang berbagai kasus yang muncul di masyarakat di tengah-tengah komunitas teater dinasti yang anggotanya rata-rata putus sekolah. Ini adalah salah satu kontribusi Cak Nun dalam memperkaya pengetahuan dan wawasan teman-teman teater dinasti, sekaligus memperkuat kepercayaan diri mereka sebagai seniman, yang membuatnya cukup banyak mendapat perhatian publik penikmat teater, khususnya di kota Yogyakarta. Dalam peran ini, Cak Nun juga menulis beberapa naskah drama yang kemudian dimainkan oleh teater dinasti. Setelah teater dinasti bubar karena persoalan internal, Cak Nun kemudian lebih banyak berinteraksi dengan kelompok musik dinasti dalam mengembangkan kreasi musikalisasi puisi. Setahu saya, kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi kelompok musik Kiai Kanjeng. Kesediaan Cak Nun untuk menemani teman-teman teater dinasti dalam mengembangkan diri dan berkarya bagi saya juga sesuatu yang agak lain. Kesediaan Cak Nun bergaul dengan teman-teman seniman yang masih muda inilah yang menurut saya membuat hampir setiap hari teman-teman berkumpul, menongkrong dan mengobrol di rumah beliau di Patang Puluhan. Cak Nun punya banyak stok lelucon, biasanya disampaikan dengan logat Jawa Timuran yang kental yang membuat suasana menjadi ceria. Kadang diajak bermain kartu gaple dengan peraturan yang diubah dari biasanya sehingga tidak membosankan. Satu hal juga agak lain adalah kemampuan beliau ikut nimbrung obrolan teman-teman sambil mengetik tulisan, 1 atau 2 judul, tanpa terganggu dengan suasana riuh yang ada. Tulisan tersebut besok paginya akan dikirimkan ke berbagai koran atau majalah di berbagai kota. Perlu ditambahkan bahwa penghasilan utama beliau adalah dari honor tulisan yang dimuat di berbagai koran dan majalah itu. Selain honor menjadi pembicara dalam diskusi yang kadang hanya dibayar dengan vandel. Demikian pula halnya dalam berdiskusi. Bila Cak Nun menjadi salah satu pembicara di forum-forum diskusi atau seminar, sejauh yang saya ikuti, ia tak pernah memosisikan dirinya bertolak belakang dengan pembicara lainnya. Selalu beliau menambahkan beberapa hal yang membuat diskusi menjadi lebih luas dan jelas. Hal ini menjadi agak lain mengingat pada saat itu kebanyakan diskusi cenderung debat yang beraroma saya yang paling benar. Cak Nun juga termasuk orang yang sangat cepat memahami poin penting dari setiap pandangan dari pembicara lain. Hal ini juga yang membuat beliau semakin sering menjadi pembicara, semakin luas pula pengetahuan dan wawasannya. Beliau selalu siap belajar dari setiap orang.
Setiap tamu yang datang ke rumah beliau di Patang Puluhan selalu mendapat sambutan yang hangat dan dilayani dengan baik. Bila kebetulan ada teman-teman lain berada di situ, beliau senantiasa mengenalkan tamu tersebut. Biasanya kehebatannya sehingga teman-teman bisa terlibat dalam pembicaraan dalam suasana yang akrab. Ada ragam tamu yang datang, mulai dari seniman-seniman ternama, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, wartawan, sampai masyarakat biasa yang ingin minta doa restu atau nasihat terhadap persoalan-persoalan pribadi. Dengan terbiasanya teman-teman yang nongkrong di rumah Cak Nun itu berinteraksi dengan berbagai tokoh, secara tidak langsung membuat wawasan mereka diperluas dan kepercayaan diri mereka menguat. Ini adalah sebuah kontribusi dari Cak Nun terhadap perkembangan kesenian di Yogyakarta, khususnya sastra, teater, dan musik, yang tak banyak orang menyadarinya. Fasilitas dan relasi yang dimiliki oleh Cak Nun pada saat itu, betapapun sederhananya, yang dibagikan secara terbuka kepada teman-teman, adalah merupakan pengorbanan yang tidak biasa-biasa saja. Dengan kata lain, agak lain. Sebagai penutup dari kesaksian saya mengenai sosok yang dikenal sebagai Cak Nun ini, betapapun singkatnya saya akan singgung soal marah pada diri beliau. Salah satu ekspresi yang kadang muncul pada saat bertemu Cak Nun adalah marah. Beliau selalu menyampaikan sebuah kejadian atau peristiwa yang dengan marah, kata yang lain mungkin serius dan nada keras. Jadi ia marah pada orang-orang atas perbuatan, kata-kata, atau tulisan mereka di waktu yang lampau. Orang itu sudah tak ada di tempat saat dia marah. Biasanya hal yang membuat ia marah adalah hal-hal yang terkait dengan kesemena-menaan, kesombongan yang merendahkan orang lain, dan perbuatan tercela lainnya. Bila telah selesai, kepada kami yang terdiam dengan tegang mendengarkannya, ia lalu mengubah nada dan topik pembicaraan menjadi cair dan ger. Peristiwa marah ini buat saya juga merupakan agak lain yang lain. Karena saya melihat inilah cara beliau untuk menyatakan sikap menentang dengan keras terhadap hal-hal yang tidak adil, curang, dan mau menang sendiri tanpa harus menggurui orang lain. Cak Nun menyampaikannya dengan mengurai dan memperagakan bagaimana kesewenang-wenangan seseorang terhadap orang lain itu menyakitkan dan karenanya harus dilawan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang diri Cak Nun. Sejauh apa yang saya amati selama saya bergaul dengan beliau, lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih dan salam. Simon HT, eksponen teater dinasti, pernah kuliah di Fakultas Filsafat UGM, mendirikan kelompok teater rakyat Indonesia, dan menulis buku di antaranya Secubit Sakit, Sekulut Senyum, Amboy. Terima kasih.